Waktu terus berjalan maju, tapi kondisi yang terjadi pada saat ini tak lepas kaitannya dari masa lalu. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia pada saat ini erat kaitannya dengan peran Wali Songo yang giat dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Salah satunya adalah Sunan Bonang. Menilik sejarah Sunan Bonang dari pemikiran hingga Islamnya Jawa. Sunan Bonang atau nama lainnya adalah Raden Makdum atau Maulana Makdum Ibrahim merupakan anak dari Sunan Ampel, cucu Maulana Malik Ibrahim yang dilahirkan pada sekitar tahun 1449 Masehi dari seorang perempuan bernama Nyi Ageng Manila atau Dewi Condrowati. Sunan Bonang sejak kecil banyak belajar khususnya agama dari ayahnya. Beliau menyiarkan agama Islam di daerah Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Daerah tempat beliau tinggal adalah Bonang. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menciptakan gending-gending Jawa. Beliau menciptakan lagu-lagu, tembang, dan gending berisikan ajaran-ajaran Islam. Setelah mengenal sedikit mengenai siapa itu Sunan Bonang, pada pembahasan selanjutnya saya akan berfokus pada pemikiran-pemikiran dari Sunan Bonang yang tertuang dalam karyanya. Karya-karya yang ditulis oleh Sunan Bonang secara umum terkenal karena suluk-suluknya yang terdiri dari suluk wujil, suluk khalifah, suluk kadarsan, suluk kergol, suluk bentur, suluk wasiat, suluk pipiringan, gita suluk lastri, gita suluk linglung, gita suluk jebang, suluk kergol, dan lainnya. Sebagai pembuka, saya akan membahas dulu mengenai ma'rifat yang dibahas dalam kitab Bonang. Karena ma'rifat merupakan dasar dari segala perbuatan beragama, yaitu mengenal Tuhan. Dalam kitab Bonang diceritakan percakapan antara guru Syekh Bari dan muridnya Rijal. Rijal bertanya, "Wahai guru hamba, bagaimanakah ma'rifat mengenai 3 perkara itu? Sebagaimana yang dikatakan dalam tulisan, ma'rifatu zatillah, ma'rifatu sifatillah, dan ma'rifatu af'alillah. Apa maksud dari ketiga perkara itu?" "Wahai Rijal, arti ma'rifatu zatillah adalah ketahuilah bahwa wujud Allah itu maha luhur, tunggal, tiada sekutu baginya. Dia mempunyai sifat sedia, langgeng, kekal, maha suci, tidak berjisim, tanpa arah, tidak bercampur, dan hadir tetapi tidak terlihat. Wujudnya langgeng dan maha suci dalam cintanya kepada dirinya. Wujudnya langgeng dalam kerajaannya dan tidak berubah dalam keindahannya. Adapun ma'rifatu sifatillah berarti ketahuilah bahwa zat Allah itu mempunyai sifat hayun, yaitu hidup abadi tanpa nyawa, mengetahui tanpa akal, berkuasa tanpa anggota, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berkehendak tanpa angan-angan, berkata tanpa bibir atau suara, langgeng, kekal, maha suci, tidak seperti apapun di alam ini. Adapun ma'rifatul af'al berarti ketahuilah sifat perbuatan Tuhan. Dia berbuat tanpa ada yang memerintah, memberi tanpa menggunakan tangan, dan mematikan tanpa menggunakan keris. Itulah arti ma'rifat terhadap 3 perkara tadi. Jawaban Sunan Bonang mengenai ketiga hal tersebut memiliki inti bahwa Tuhan merupakan zat yang maha luhur, maha suci, kekal dalam kerajaannya. Zat Allah itu maha suci. Yang perlu kita lakukan adalah mengimaninya, karena kita tidak akan sanggup untuk mengetahui lebih dalam mengenai zatnya. Allah juga hidup tanpa nyawa, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga. Tak ada satupun yang memiliki kesamaan dengannya. Cara Tuhan melihat berbeda dengan cara manusia melihat dengan mata. Cara Allah mendengar berbeda dengan cara manusia mendengar. Tak ada makhluknya yang memiliki kesamaan dengannya. Kemudian mengenai af'alnya Allah, di mana setiap hal yang terjadi di alam semesta ini merupakan perbuatannya, atau secara simpel biasanya kita konsepsikan sebagai takdir. Selanjutnya saya akan menunjukkan isi dari kitab Suluk Wujil yang sudah diterjemahkan. Isi dari Suluk Wujil merupakan kisah si Wujil yang berguru pada Ratu Wahdat atau Sunan Bonang, di mana ia ingin mengetahui seluk-beluk terdalam dari ajaran agama. Namun, sudah 10 tahun namanya berguru, si Wujil masih saja merasa belum mendapatkan ajaran utamanya. Padahal dia sudah mengembara begitu jauh, meninggalkan segala hal yang dimilikinya dan dicintainya dulu di Majapahit sebagai abdi raja. Tapi ia masih belum menemukan jawaban sebagai penawar.
semua pendeta dan ulama hamba temui, agar terjumpa hakikat hidup, akhir kuasa sejati, ujung utara selatan, tempat matahari dan bulan terbenam, akhir mata tertutup dan hakikat maut, akhir ada dan tiada. Kemudian tertuah dan tersenyum lembut, "Hei Ucil, sungguh lancang kau, tuturmu tak lazim, berani menagih imbalan tinggi demi pengabdianmu padaku. Tak patut aku disebut sang arif, andai hanya uang yang diharapkan. Dari jerih payah yang mengajarkan ilmu, jika itu yang kulakukan, tak perlu aku menjalankan tirakat. Siapa mengharapkan imbalan uang demi ilmu yang ditulisnya, ia hanya memuaskan dirinya sendiri dan berpura-pura tahu segala hal, seperti bangau di sungai, diam bermenung tanpa gerak, pandangnya tajam, pura-pura suci. Di hadapannya mangsalnya ikan-ikan, ibarat telur, dari luar terlihat putih, namun isinya berwarna kuning." Sang arif berkata lembut, "Hai Ucil, kemarilah." Dipegangnya kunci rambut Ucil, seraya dielus-elus tanda kasih sayangnya. "Ucil, dengar sekarang, jika kau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikan tempatmu. Ingatlah Ucil, waspadalah, hidup di dunia ini jangan ceroboh dan gegabah. Sadarilah dirimu, bukan yang hak, dan yang hak bukan dirimu. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Asal-usul semua kejadian, inilah jalan makrifat sejati." Ini merupakan bentuk dari keterikatan yang kuat antara guru dan murid yang mendalam. "Jika kau harus masuk neraka karena kata-kataku, aku yang akan menggantikanmu. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka segala perbuatan kita di dunia ini akan semakin jelas. Kita akan mengetahui hakikat sebenarnya dari hidup dan bahkan kebahagiaan. Jangan pula kita menjadi orang yang berpura-pura suci, seperti bangau di sungai, tatapannya tajam, diam, berpura-pura suci, tetapi ketika ada seekor ikan datang di hadapannya, langsung ia mangsa ikan yang malang itu." Dan terakhir, saya akan membahas mengenai salah satu karya dari Sunan Bonang yang terkenal hingga saat ini, dan saya yakin kalian semua pasti tahu dan pernah mendengarnya, yaitu Tombo Ati. Tembang Tombo Ati adalah sebuah mahakarya Wali Songo yang mencerminkan metode dakwah mereka dalam menyebarkan Islam di bumi Nusantara, khususnya bumi Jawa, yaitu melalui jalan-jalan yang damai dan menenteramkan jiwa. Kita diberitahu bagaimana cara menenteramkan hati, cara mengusir penyakit hati. Jawaban yang diberikan oleh Sunan Bonang dalam Tombo Ati adalah membaca Quran, sholat malam, berkumpul dengan orang sholih, berpuasa, dan berzikir, yang merupakan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada agama, menuju Tuhan. Mungkin sekian informasi singkat yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagai akhir kata, kenali dirimu maka kau akan mengenal Tuhan, kenalilah Tuhan maka kau akan mengenali alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.